pers yang seperti disampaikan tadi memang tengah berada dalam kondisi yang cukup miris dan titik kritis. Kita akan berhadapan dengan aneka regulasi begitu yang itu turut mengancam gitu. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana kita mencari informasi yang lebih begitu, itu akan cukup untuk dihalang-halangi untuk kedepannya. Ini bukan sekedar menakut-nakuti ataupun apapun, karena kemarin teman-teman jurnalis dari luar negeri sudah mulai dilarang. Laporan investigasi yang kemarin juga mulai akan sedang dilarang juga. Kepolisian diberikan wewenang satunya mengawasi produksi film. Belum lagi nanti kita bicara RKUHP yang akan dikerjakan. Salah satunya penyelidikan itu bisa cuma satu bukti saja, alat bukti saja. Semisal yang apa yang terjadi pada Direktur Jack TV kemarin. Itu bentuk kriminalisasi juga. Sumber dari pemberitaan ditetapkan sebagai tersangka dengan dalih bahwasanya ada gratifikasi. Dan itu momen itu akan menjadi pemantik ke depan lagi gitu. Terkait kebebasan pers tentu akan semakin terancam. Apalagi kita juga mengenai teman-teman Tempo yang diancam dengan kepala babi, lalu dengan bangkai hewan-hewan dan lain-lainnya. Bukan berarti bahwasanya Tempo aman-aman saja, enggak. Tapi itu juga menjadi satu sinyal. Nah, dari sini akhirnya kita tahu situasi yang semakin mengerucut ini, teman-teman juga dihadapkan juga dengan soal persoalan semakin bebasnya di internet juga. Berhadapan dengan buzzer, berhadapan kalau tadi mengatakan artificial intelligence, kita sekarang berhadapan dengan yang namanya surveillance technology ataupun teknologi pengawasan yang itu juga sampai ke data pribadi kita. Nah, itu mungkin pengantar dari saya. Jika teman-teman di sini ada perwakilan dari AJI dan Jurnalis Perempuan ingin disampaikan, silakan, atau yang ingin ditanyakan silakan bagi teman-teman yang ada hadir di sini. Mungkin ada yang ditanyakan atau kita mulai dari teman kita dulu untuk menyampaikan. Silakan, teman-teman. Pada dasarnya hari ini penting ya, dan kami dari AJI Indonesia sudah memilih Surabaya ya sebagai pusat untuk Hari Kemerdekaan Pers Indonesia ya. Dan tadi malam saya dikirimin pesan oleh salah satu teman saya di Amerika, dan dia bilang gini, apa yang terjadi di Indonesia? Dia nanya begitu, dan saya jawab, di Indonesia sudah kondisinya semakin berat. Dan jawabannya dia adalah, kami juga berat di sini, karena sekarang Presiden Trump sudah mulai membiarkan tidak bisa lagi melindungi narasumber. Jadi sudah naik, kalau kita di sini narasumber masih dilindungi di undang-undang dan tidak boleh diapa-apakan, tapi di Amerika sudah boleh dikriminalisasikan. Jadi kondisinya sebenarnya 11-12 ya, kondisi di Indonesia sama negara-negara lain. Belum lagi kalau kita ngobrol tentang Palestina. Nah, di Palestina itu setiap hari pasti ada wartawan yang mati gitu loh. Dan itu menjadi neraka sebenarnya buat jurnalis di Palestina. Karena semuanya banyak yang meninggal. Nah, untuk Indonesia, kan tadi udah dibilang sama Bang Yuris, sama teman-teman bahwa kasus kekerasan jurnalis itu meningkat dengan sangat signifikan. Dia meroket. Kalau kemarin 2024 setidaknya ada 72 kasus kekerasan. Ini masih bulan April saja sudah hampir 40 kasus. Itu menandakan bahwa jumlahnya bertambah, dan ini sebenarnya warning buat kita semua bahwa kita ini kondisinya nggak ada yang melindungi. Dan tadi kenapa saya bicara tentang impunitas? Karena impunitas itulah masalahnya. Jadi sudah tahu orangnya, sudah tahu pelakunya. Saya mencontohkan di Papua ya. Jadi ketika ada pelemparan granat di tabloid di Jubi di Papua, itu saksinya bahkan melihat siapa pelakunya. Tapi ternyata pelakunya sampai sekarang masih bolak-balik aja, nggak ada yang melakukan apa-apa. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan impunitas. Dan sekarang pertanyaan saya juga, minta maaf. Kan sering ya wartawan dipukulin sama polisi atau tentara, kemudian minta maaf, ya kan? Nah, kalau nggak minta maaf, kemudian bilang begini, nanti kami proses secara internal, ya kan? Tapi ternyata apa yang terjadi? Polisi lagi yang melakukan kekerasan. Jadi pertanyaan saya, apakah di internal sendiri sudah diproses? Itu pertanyaan saya, gitu loh. Jadi saya di sini mewakili teman-teman AJI Indonesia. Ini AJI Surabaya itu bagian dari AJI Indonesia. Kami AJI Indonesia
sekitar 41 kota. Jadi saya hari ini memang khusus ke Surabaya untuk ini. Dan kembali mengingatkan kepada teman-teman di sini untuk saling berpegangan tangan. Terutama teman-teman Persma ya. Saya paham teman-teman Persma ini, saya salut melihat kalian gitu. Dari awal saya melihat kalian, saya yakin kalian ini adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang militan gitu loh. Karena satu lagi, jurnalisme tidak akan pernah bisa digantikan oleh AI. Kenapa? Karena proses jurnalisme itu memiliki proses wawancara, pengumpulan data, data primer, sekunder, konfirmasi, verifikasi, dan yang lain-lain. Kalau AI tidak. Belum lagi masalah etik. Jadi sampai kapanpun pekerjaan kita, profesi kita sebagai jurnalis tidak akan pernah digantikan. Begitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat sore semua teman-teman yang ada di sini dari AJI, LBH ya, kemudian dari kami sendiri Forum Jurnalis Perempuan Indonesia. Menambahkan saja dari teman-teman LBH dan juga AJI Indonesia, memang banyak sekali ya kalau tadi dipaparkan oleh AJI bahwa banyak terjadi kasus kekerasan terhadap jurnalis, itu juga dialami oleh para jurnalis perempuan. Gitu. Seperti tadi saya ungkapkan di awal bahwa menyambung juga LBH tadi menyampaikan bahwa yang diproses itu adalah melalui KUHAP gitu ya, bukan dengan undang-undang pers. Ini adalah contoh seperti yang dialami oleh jurnalis perempuan di Nusa Tenggara Barat ya, yang mengalami kekerasan, wajahnya itu kayak di raup gitu, kalau bahasa Jawa di remak-remak gitu loh. Nah, itu udah masuk ke ranah dilaporkan ke polisi. Pihak penasihat hukum meminta agar diproses dengan undang-undang pers pelakunya ya. Tetapi ternyata oleh kepolisian hal itu tidak dilakukan. Diproses dengan menggunakan KUHAP gitu. Sehingga kemudian dinyatakan bahwa ini nggak bisa lagi masuk ke ranah hukum. Artinya tidak terbukti bahwa melanggar hukum gitu. Nah, apa artinya? Harusnya kan memang setiap jurnalis ya di sini termasuk jurnalis perempuan pada saat mereka menjalankan tugasnya sebagai jurnalis harusnya dilindungi. Gitu ya, bagaimana memperoleh data, ya kemudian menyiarkannya itu seharusnya dilindungi. Tapi ini tidak gitu. Di mana negara ini menyelamatkan warganya, menyelamatkan jurnalis perempuan dalam hal ini dalam kelompok kami gitu ya. Kami tidak ingin memotak-motakan jurnalis perempuan atau laki-laki, tetapi memang kalau kita lihat ya memang masih banyak juga kekerasan yang dilakukan terhadap jurnalis perempuan. Saya melihat teman-teman adik-adik di sini yang persmanya ini malah banyak yang perempuan ya. Salut saya, salut. Kalian adik-adik meskipun tahu bahwa era sekarang juga seperti tadi disinggung bahwa banyak jurnalis yang kemudian terkena layoff ya, banyak media yang mengurangi karyawan, tetapi saya yakin adik-adik yang saat ini tergabung dalam Persma nantinya juga akan berkarir di dunia jurnalistik dan semoga semuanya kita akan sukses di dunia pers. Terima kasih.